to Oktagonta Squad. Hey 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 para cinta. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulia Dewi. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai Science for Sport atau IPA dalam olahraga. Teman-teman tahu dong olahraga yang tren pada saat ini? Ya benar, bersepeda. Bersepeda merupakan sarana transportasi darat yang saat ini menjadi gaya hidup manusia, terutama dari berbagai usia, maupun tua ataupun muda. Apalagi di masa pandemi saat ini, bersepeda sudah mulai ramai digunakan sebagai ajang untuk bersenang-senang, rekreasi, ataupun untuk menghibur diri ketika sedang berada di rumah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak bersepeda, agar ketika bersepeda kita mendapatkan manfaat yang lebih optimal dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini saya mempunyai beberapa tips aman ketika bersepeda di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, menggunakan masker atau pelindung wajah, terutama di bagian mulut dan hidung. Nah, yang kedua, ketika mengendarai sepeda sendirian dan menikmati alam bebas di area yang tidak terlalu padat. Ketika kalian ingin bersepeda bersama teman-teman kalian, usahakan menjaga jarak antara 1 sampai 1,5 meter. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk membawa bekal atau air minum sendiri ketika hendak bersepeda. Nah, contohnya seperti saya. Ini saya sudah memakai masker, sudah membawa botol air minum sendiri. Nah, sekarang kita kan sudah siap nih untuk melakukan kegiatan berolahraga bersepeda. Jadi, teman-teman jangan lupa menggunakan beberapa tips dari saya ini. Semoga bermanfaat. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di daerah sekitar tempat saya. Jadi, jangan kemana-mana. Gimana teman-teman, seru bukan naik sepedanya? Oh iya, kalian sadar gak sih ketika kita bersepeda itu gak jauh-jauh dari kata-kata sains? Contohnya, pada saat kita bersepeda, nah kita duduk di atas sepeda dengan posisi yang nyaman. Tiba-tiba pada saat itu
ada orang yang tiba-tiba menyeberang di depan kalian, otomatis kalian akan mendadak mengerem sepeda tersebut. Nah, pada saat kalian mengerem itu, tubuh kalian akan terdorong ke depan dan kembali ke posisi semula. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hukum Newton yang pertama, yang bunyinya seperti ini. Suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Maksudnya adalah setiap benda akan diam jika benda tersebut tidak mendapatkan gaya, dan jika benda tersebut mendapat gaya akan cenderung bergerak lurus beraturan. Nah, untuk hukum Newton yang kedua bunyinya seperti ini. Percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besaran gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Maksudnya adalah semakin besar gaya yang diberikan kepada benda tersebut, maka semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Contohnya, pada saat kita mengayuh sepeda, kita melakukan dorongan pada pedal sepeda tersebut yang menghasilkan sepeda tersebut bergerak. Semakin kuat kita mengayuh pedal sepeda tersebut, semakin besar pula percepatan yang dihasilkan, sehingga bergeraknya sepeda tersebut menjadi cepat. Untuk contoh hukum Newton yang ketiga disebut juga gaya aksi-reaksi yang berbunyi apabila benda mengerjakan gaya berupa gaya aksi kepada benda yang lain, maka benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda yang pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Contohnya, pada saat kita menggerakkan pedal sepeda ke arah belakang, maka sepeda akan bergerak maju ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi pada saat kita mengayuh pedal sepeda tersebut yang mengakibatkan gaya berupa gaya reaksi berupa pergerakan sepeda tersebut. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Audio Jungle. Semoga bermanfaat.